Petugas haji kini tidak lagi sekadar disiapkan sebagai pelayan jamaah. Untuk Haji 2026, mereka ditempa dengan pola semi-militer. Disiplin ketat, kesiapan fisik, dan mental baja menjadi standar baru. Langkah ini langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, selama ini masalah haji bukan hal sepele. Keluhan jamaah terus berulang, dari keterlambatan layanan, koordinasi yang lemah, hingga petugas yang terlihat kewalahan di lapangan. Kini, pemerintah memilih pendekatan yang lebih keras dan tegas. Ratusan petugas haji Indonesia menjalani pelatihan intensif selama 20 hari penuh di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mereka dilatih oleh instruktur dari TNI dan Polri, dengan metode yang biasa diterapkan dalam pembentukan kedisiplinan aparat. Pesan yang ingin disampaikan jelas. Haji 2026 tidak boleh lagi diwarnai kekacauan seperti sebelumnya. Namun di balik ketegasan ini, muncul pertanyaan penting. Apakah pola semi-militer benar-benar mampu menjawab persoalan pelayanan haji? Apakah disiplin keras cukup untuk menghadapi jamaah lansia, jamaah sakit, dan situasi darurat di Tanah Suci? Kebijakan ini bukan sekadar perubahan metode pelatihan. Ini adalah taruhan besar pemerintah untuk memulihkan kepercayaan jamaah haji Indonesia. Pemerintah resmi memulai pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 dengan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pelatihan ini digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan berlangsung selama 20 hari penuh, mulai 10 hingga 30 Januari 2026. Yang membuat pelatihan ini menjadi sorotan adalah metode yang digunakan. Para petugas haji ditempa dengan pola semi-militer, di bawah bimbingan instruktur dari TNI dan Polri. Pendekatan ini dipilih untuk membentuk petugas yang tidak hanya paham tugas, tetapi juga disiplin, tangguh, dan siap menghadapi tekanan di lapangan. Selama pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, mereka juga menjalani latihan fisik, baris per baris, penguatan mental, serta simulasi kerja tim. Selain itu, dibekalkan pula materi teknis pelayanan haji, termasuk manajemen jamaah, koordinasi lapangan, dan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat. Pemerintah menegaskan bahwa petugas haji adalah ujung tombak pelayanan negara di Tanah Suci. Karena itu, mereka dituntut siap secara fisik, mental, dan sikap. Pelatihan ini diharapkan menjadi fondasi kuat agar pelayanan haji 2026 berjalan lebih tertib, sigap, dan profesional. Pelatihan semi-militer bagi petugas haji 2026 bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba. Langkah ini lahir dari akumulasi kritik keras publik terhadap penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya. Berbagai laporan mencatat adanya kekacauan koordinasi, keterlambatan pengambilan keputusan, hingga petugas yang terlihat tidak siap menghadapi situasi darurat di lapangan. Dalam kondisi puncak haji yang padat, tekanan fisik dan mental petugas sangat tinggi. Cuaca ekstrim, jumlah jamaah yang besar, serta banyaknya jamaah lansia menuntut respons cepat dan ketahanan mental yang kuat. Namun faktanya, pada beberapa kasus, petugas justru kewalahan. Komunikasi terputus, koordinasi antar sektor lemah, dan pelayanan menjadi tidak maksimal. Dari sinilah pemerintah menilai bahwa persoalan haji bukan hanya soal sistem, tetapi juga ketangguhan sumber daya manusia. Disiplin, kepatuhan pada komando, serta kemampuan bekerja dalam tekanan dinilai perlu diperkuat. Pendekatan semi-militer dianggap mampu membentuk karakter petugas yang lebih sigap, terorganisir, dan tahan banting. Pesan kebijakan ini jelas, petugas haji harus siap menghadapi krisis, bukan sekedar menjalankan rutinitas administratif. Haji dipandang sebagai operasi besar berskala internasional, di mana satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi jutaan jamaah. Namun di titik inilah, publik perlu berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Pendekatan semi-militer memang menjanjikan kedisiplinan, ketegasan, dan kesiapan fisik. Tetapi haji bukanlah medan latihan perang, dan jamaah bukan pasukan yang bisa diperintah dengan komando keras. Pertanyaan besarnya, apakah disiplin ala militer otomatis melahirkan pelayanan yang lebih baik? Di Tanah Suci, petugas berhadapan dengan kondisi yang jauh lebih kompleks. Jamaah haji datang dengan latar belakang usia, kesehatan, dan kesiapan mental yang sangat beragam. Banyak di antaranya adalah lansia, jamaah sakit, atau mereka yang baru pertama kali keluar negeri. Dalam situasi seperti ini, empati, kesabaran, dan kemampuan komunikasi justru menjadi kunci utama.
Kekhawatirannya, jika pelatihan terlalu menitik beratkan pada ketegasan dan kepatuhan struktural, maka aspek humanis bisa terpinggirkan. Petugas mungkin menjadi sigap dan tegas, tetapi kurang peka membaca kondisi jamaah yang kelelahan, kebingungan, atau panik. Disiplin memang penting, tetapi pelayanan ibadah menuntut lebih dari sekadar ketertiban. Ia membutuhkan hati yang melayani, bukan hanya fisik yang kuat. Tanpa keseimbangan ini, pelatihan semi-militer berisiko menciptakan petugas yang rapi dan patuh, namun jauh dari esensi pelayanan haji yang sesungguhnya. Di titik inilah harapan publik benar-benar dipertaruhkan. Pelatihan semi-militer bagi petugas haji 2026 tidak boleh berhenti pada simbol ketegasan semata. Masyarakat tidak membutuhkan petugas yang hanya rapi barisannya, tetapi hadir saat jamaah membutuhkan bantuan. Publik berharap pelatihan ini melahirkan petugas yang tegas namun manusiawi. Disiplin memang penting, tetapi empati jauh lebih menentukan di lapangan. Jamaah haji bukan satu jenis, mereka datang dari berbagai latar belakang, usia, dan kondisi kesehatan. Ada lansia yang berjalan lambat, ada jamaah yang mudah panik, ada pula yang kebingungan karena keterbatasan bahasa dan informasi. Dalam kondisi seperti ini, petugas dituntut tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga peka secara emosional. Ketegasan harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi, mendengar keluhan, dan mengambil keputusan cepat tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan. Jika pelatihan semi-militer mampu membentuk karakter seperti itu, disiplin yang melayani, ketegasan yang melindungi, maka publik akan menaruh harapan besar bahwa pelayanan haji 2026 benar-benar berubah. Namun jika tidak, kekhawatiran lama akan kembali muncul, petugas kuat di barak, tetapi rapuh di tengah jamaah. Pelatihan semi-militer bagi petugas haji 2026 adalah langkah besar yang patut diperhatikan. Ini bukan sekadar perubahan metode, tapi juga perubahan cara pandang negara terhadap pelayanan haji. Petugas tidak lagi cukup hanya niat baik, mereka dituntut kuat secara fisik, tegas dalam keputusan, dan tahan menghadapi tekanan ekstrim di lapangan. Namun pada akhirnya, keberhasilan pelatihan ini tidak diukur dari kerasnya latihan, bukan pula dari lurusnya barisan saat apel pagi. Ujiannya justru terjadi di tanah suci nanti, saat petugas berhadapan langsung dengan jamaah yang lelah, bingung, sakit, dan butuh ditenangkan. Pertanyaan kuncinya sederhana tapi krusial. Apakah jamaah merasa lebih aman? Apakah pelayanan terasa lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada jamaah? Jika jawabannya iya, maka pelatihan ini layak diapresiasi. Namun jika tidak, maka disiplin tanpa empati hanya akan melahirkan masalah baru. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah pelatihan semi-militer ini solusi tepat untuk memperbaiki pelayanan haji? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak jamaah mendapat informasi penting. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.